Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 28 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Yudas para rasul mulia telah mengantar kami untuk mengakui namamu. Semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta dua rasul, Santo Simon orang Selot dan Santo Yudas Tadeus. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Simon dan Yudas Tadeus. Semoga semangat mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Simon dan Yudas Tadeus termasuk himpunan 12 rasul Yesus. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memanggil dan memilih para rasul. Sebelum memilih rekan kerjanya, Yesus berdoa, mohon petunjuk dari Allah Bapa agar ia bisa memilih rekan-rekannya untuk ikut ambil bagian di dalam karya pelayanannya. Dikisahkan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul.
Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat baik dan nyata kepada kita. Teladan berdoa sebelum mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidup ini. Allah perlu dilibatkan agar keputusan kita sesuai dengan kehendak Allah. Terang Roh Kudus dimohon agar membimbing kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, siapa saja 12 rasul Yesus itu? Dalam sabda Tuhan hari ini disebutkan mereka itu adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot. Santo Simon disebut orang Selot, artinya setia, karena ia amat taat setia kepada hukum Yahudi. Suatu ketika Simon dipanggil oleh Yesus menjadi rasulnya. Simon menyerahkan jiwa raganya serta mengerahkan tenaganya untuk mewartakan Injil. Bersama dengan rasul yang lain, Simon menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kemudian menurut tradisi, Simon pergi ke Mesir untuk mewartakan Injil. Juga pergi ke Persia bersama dengan rasul Santo Yudas. Akhirnya mereka wafat sebagai martir di sana. Sedangkan Santo Yudas disebut juga Tadeus, artinya si pemberani. Yudaslah yang mengajukan kepada Kristus pertanyaan yang terkenal pada perjamuan malam terakhir Yesus. Ia mengatakan, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Lalu Yesus menjawab, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Santo Yudas Tadeus dikenal sebagai santo pelindung perkara yang sulit atau hampir tidak ada harapannya. Nah, kita semua umat beriman mohon bantuan doanya ketika kita mungkin punya masalah-masalah atau perkara-perkara yang sulit. Tidak ada harapannya sama sekali atas persoalan kita. Kita mohon rahmat-Nya, mohon supaya Yudas Tadeus ini mendoakan kita. Dan seringkali Tuhan menjawab doa-doa umat-Nya karena bantuan doa Santo Yudas Tadeus ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita punya kebiasaan berdoa sebelum ambil keputusan dalam hidup kita ini? Apakah kita juga selalu berdoa sebelum kita melaksanakan kegiatan aktivitas kita sepanjang hari? Maka marilah kita meneladan semangat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam hidup dan karya pelayanannya. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, mari datanglah menuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai
Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.